Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Renungan Kristen Kristus Alfa Omega. Kali ini kita akan kembali membahas topik renungan kita tentang hidup bahagia di hadapan Tuhan. Kali ini kita masuk pada bagian yang ke-7. Mari kita baca di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam ucapan bahagia yang dikhotbahkan Tuhan Yesus, ini poin yang sangat menarik, yaitu tentang membawa damai. Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai. Salah satu yang membuat orang bahagia di dalam Tuhan adalah ketika dia mampu membawa damai. Apakah arti membawa damai di sini? Kalau kita melihat kata damai di dalam teks asli bahasa Yunani, ya, itu menggunakan kata irene. Dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata salom. Baik irene ataupun salom itu mengandung makna, yaitu satu keadaan yang sehat, satu keadaan yang sejahtera, satu keadaan yang tentram, makmur, baik, dan lain sebagainya, saudara. Selain itu, kata damai juga mengandung satu keadaan yang tidak ada konflik, ya. Tidak ada permusuhan dan tidak ada perselisihan. Nah, sesungguhnya keadaannya seperti inilah yang Tuhan ingin agar kita melakukan, kita kerjakan. Membawa damai. Membawa damai itu artinya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berbuat, harus bertindak. Dan ini satu keadaan aktif. Jadi membawa damai itu, membawa itu adalah satu kondisi yang kita mesti proaktif. Proaktif dalam menciptakan, proaktif dalam membawa situasi yang damai. Bagi siapa? Tentu bagi sesama, bagi dunia, bagi kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, inilah yang mesti kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Kehadiran kita di dunia ini seharusnya bisa menciptakan situasi yang baik, situasi yang tentram, satu keadaan yang tanpa masalah, satu keadaan yang tidak pernah menimbulkan persoalan. Dan Tuhan ingin agar kehadiran kita di dunia ini benar-benar menjadi orang yang bisa menciptakan satu keadaan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Orang bisa menikmati kebaikan dari keberadaan kita. Orang bisa menikmati kesejahteraan dari kehadiran kita, saudara. Maka dari itu Tuhan pernah berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia artinya kita harus membawa dampak. Artinya kita harus membawa dampak perubahan bagi dunia, bagi sesama. Ya. Jadi kalau ada orang Kristen atau anak Tuhan, hidupnya justru menjadi batu sandungan, menjadi bahan cemooh, bahan ejekan, menjadi batu sandungan. Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Ada sesuatu yang keliru. Karena kita tidak mampu menciptakan damai. Kita tidak mampu membawa damai bagi dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia ini membawa damai bagi dunia. Ingin mendamaikan manusia dengan Allah.
ingin mendamaikan manusia dengan manusia, ingin mendamaikan manusia dengan alam. Itulah kedatangan Yesus ke dunia ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, anak-anak Tuhan yang sudah dibeli oleh darah Kristus, kita harus melanjutkan, meneruskan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yaitu membawa damai bagi dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sudahkah kita membawa damai, menciptakan damai bagi dunia, bagi sesama? Nah, membawa damai atau pembawa damai itu berbeda dengan cinta damai. Ya, dengar Bapak Saudara ya. Membawa damai itu berbeda dengan cinta damai. Kalau membawa damai itu ya lebih bermakna pada satu tindakan kita yang proaktif. Kita bertindak, kita berbuat. Tapi kalau cinta damai itu satu keadaan yang pasif, di mana seseorang hanya mengharapkan atau menerima satu keadaan damai, tidak berbuat apa-apa. Nah, di sini Tuhan tidak menginginkan agar kita hanya cinta damai, tapi lebih daripada itu kita harus menjadi pembawa damai. Ya, kita harus berbuat, kita harus bertindak. Ya, bahkan dalam membawa damai, menciptakan damai bagi dunia ini, kadang-kala kita harus menghadapi resiko, menghadapi satu keadaan yang membutuhkan pengorbanan dalam diri kita. Bukankah Yesus sebagai pembawa damai bagi dunia ini, dia harus mengorbankan hidupnya, dia harus mengorbankan dirinya, mengorbankan egonya, mengorbankan semua yang dia miliki. Nah, demikian juga kita, saudara. Ketika kita membawa damai, menciptakan damai bagi dunia ini, kita harus rela mengorbankan sesuatu yang mungkin kita anggap berharga. Kita harus rela menanggalkan ego kita. Kita harus rela mengalah, ya, untuk kepentingan bersama, membawa damai bagi dunia. Nah, Bapak Saudara, apa kebahagiaan orang yang membawa damai? Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, menjadi anak-anak Allah itulah satu status yang sangat menyenangkan, sangat diharapkan oleh banyak orang. Menjadi anak-anak Allah artinya apa? Kita punya hak, kita punya warisan kerajaan sorga. Sebagai anak-anak Allah kita punya hak menerima janji Tuhan, menerima warisan daripada Tuhan. Apa itu warisan Tuhan? Sorga, kerajaan Allah. Ya. Janji Allah akan membawa kita kepada kehidupan di langit baru, bumi baru, sorga yang kekal. Dan itu adalah milik anak-anak Allah. Dan kita harus bisa membawa damai bagi dunia ini. Ya. Yesus sebagai sumber damai ada di hati kita. Mari bagikan sumber damai itu kepada sesama, kepada dunia, kepada orang-orang sekitar kita. Jangan menjadi batu sandungan, tapi biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang yang selalu menciptakan damai. Bersikaplah damai bagi orang lain. Berkata-katalah, bersikaplah, berbuatlah, bertindaklah yang membawa kebaikan bagi banyak orang, sehingga orang bisa menikmati, ya, sukacita, menikmati kesejahteraan, menikmati kebaikan oleh karena kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan kali ini memberkati kita, jadilah pembawa damai. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus berkati, Salam.